Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 250. Halo, persiapkan anak buahmu dan minta Chu Feng untuk membawa mereka ke biro kabupaten sekarang. Ingat, bawalah senjata mereka. Kami memiliki misi penting ya. Ini kasus penculikan anak-anak dan wanita. Kami tahu di mana transaksi mereka akan dilakukan. Dong Suebing tidak mendapatkan petugas dari biro kabupaten. Meskipun Liang Chengpeng telah memerintahkan wakil kepala lainnya untuk membantu Dong Suebing tidak meminta bantuan mereka. Dia takut seseorang akan membocorkan informasi ini dan mengacaukan rencananya. Dong Suebing telah mengendalikan petugas stasiun desa Huitian dan merasa lebih aman menggunakan anak buahnya sendiri. Chen Hailiang mencibir saat mendengar apa yang dikatakan Dong Suebing. Chen Hailiang berpikir sendiri, kamu pikir kamu siapa? Anda tahu di mana mereka akan bertransaksi? Omong kosong. Setelah meninggalkan sel tahanan, Dong Suebing pergi menemui Chu Feng dan anak buahnya. Sementara itu, banyak orang telah mendengar tindakan Dong Suebing, dan ada rumor bahwa Dong Suebing telah mengetahui di mana para penjahat bersembunyi. Hui Guo terkejut saat mendengar hal ini. Dia segera menelepon Dong Suebing untuk menanyakan hal ini. Ketua Dong, apa yang kamu temukan? Dong Suebing menjawab dengan dingin. Ketua Hu, saya bertanggung jawab atas masalah ini, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Inilah yang dikatakan Hui Guo kepada Dong Suebing di kantornya. Hui Guo sangat marah dan hampir melemparkan ponselnya ke lantai. Biro Keamanan Umum Kabupaten. Chu Feng dan 3 petugas lainnya berdiri di depan Dong Suebing. Ketua Dong, kami di sini untuk melapor. Dong Suebing mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Chu Feng bertanya. Dong Suebing tidak menjawabnya. Kalian semua akan tahu saat kita sampai di sana. Ayo pergi. Dong Suebing tidak memberitahu siapapun tentang lokasi transaksi para penjahat tersebut. Hui Guo khawatir dan memanggil Zhao Jingsong ke kantornya untuk membahas tindakan Dong Suebing. Mereka merasa Dong Suebing sedang menggertak. Mereka bertanya kepada orang-orang di sel tahanan, dan Chen Hailiang tidak mengatakan sesuatu yang berguna. Bagaimana Dong Suebing bisa mengetahui di mana para penjahat itu berada? Qin Yong dan Hu Xilian juga tidak tahu Dong Suebing telah memimpin tim petugas keluar. Apakah Dong Suebing begitu kuat sehingga dia berhasil mendapatkan sesuatu yang berguna dari Chen Hailiang setelah menanyainya selama beberapa menit? Chu Feng sedang mengemudikan Buick MPV ke arah barat. Dong Suebing duduk di kursi penumpang belakang dan menarik napas dalam-dalam. Chu Feng, cepatlah. Pergilah secepat mungkin. Chu Feng tahu kepala Dong sangat marah dan tahu orang yang diculik adalah pembantu kepala Dong. Dia memikirkan instruksi Dong Suebing dan memutuskan untuk mengabaikan semua peraturan lalu lintas. Dia menginjak pedal gas dan melaju menuju provinsi tetangga. Kepala Dong, apakah kita perlu memberitahu pihak berwenang setempat? Jawab Dong Suebing. Tidak dibutuhkan. Kami akan memberitahu mereka ketika kami sampai di sana. Chu Feng mengerti maksud Dong Suebing. Kamu takut? Dong Suebing mengangguk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, seluruh biro tidak tahu kemana tujuan dia. Jika Jin Dimension dan Hui Guo benar-benar ada hubungannya dengan penculikan Yu Meixia, pihak berwenang setempat akan mendapatkan informasi dan memberitahu para penjahat untuk pergi. Akan lebih sulit menyelamatkan Yu Meixia jika ini terjadi. Dong Suebing melihat arlojinya. Yu Meixia telah diculik sekitar 3 jam. Tidak, sejak Yu Meixia meninggalkan tempat tinggal keluarga, itu akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Untuk menghindari penghalang jalan yang dipasang dalam 2 jam terakhir, kecepatannya tidak boleh cepat. Selain itu, penjahat mungkin memilih jalan kecil untuk menghindari polisi. Ya, masih ada waktu. Kakak Yu, tunggu aku. Sekitar pukul 1 siang, MPV Buick memasuki wilayah pegunungan di provinsi tetangga. Jalan pegunungan sempit, dan Chu Feng mengemudi dengan hati-hati. Desa keluarga Gao seharusnya berada di depan. Saya sudah bertanya sebelumnya, dan kami tidak bisa memasuki jalan ini. Kita harus mengambil jalan memutar dan masuk dari sisi lain gunung. Selain itu, tempat ini terlalu pedesaan, dan banyak kejahatan terjadi di sini. Tapi penduduk desa bersatu dan tidak masuk akal.
Bahkan polisi setempat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Ketua Dong, kami hanya punya 5 orang. Haruskah kita? Dong Suebing menyela Chu Feng, 5 orang tidak cukup. Chu Feng dan petugas lainnya berpikir kembali. Ketua Dong benar, dia telah melawan 7 lawan sekaligus. Chu Feng melambat, haruskah kita masuk dari kaki gunung? Dong Suebing menggelengkan kepalanya. Jalan lurus dan lihat apakah kita bisa menemukan Fan itu. Berdasarkan waktunya, para penjahat seharusnya baru saja tiba di sini, dan kendaraannya harus diparkir di sekitar sini. Dong Suebing merasa cemas. Meski dia tahu lokasi di mana para penjahat akan bertransaksi, tapi siapa yang tahu jika mereka akan membawa Yu Meixia ke sini? Bagaimana jika 5 menit, 8 menit, 10 menit akhirnya, mereka melihat sebuah van tua diparkir di balik pepohonan di depan. Itu di sana. Penjahatnya ada di sini, kata Chu Feng bersemangat. Ini adalah kasus besar dan peluang baginya dan 3 petugas lainnya untuk mendapatkan pujian. Dong Suebing mengepalkan tangannya. Baiklah, siapkan senjatamu. Apapun mungkin terjadi nanti. Tidak ada seorang pun di dalam van yang diparkir. Plat nomor mobil van tersebut berlumuran lumpur, dan nomor platnya tidak jelas. Tapi ini adalah kendaraan yang sama yang dilihat Dong Suebing di rekaman CCTV lalu lintas. Dong Suebing dapat memastikan bahwa ini adalah kendaraan yang digunakan dalam penculikan Yu Meixia. Setelah Chu Feng dan petugas turun, Dong Suebing memerintahkan mereka untuk melubangi keempat ban van. Hal ini untuk mencegah penjahat melarikan diri. Setelah menusuk ban, mereka memasuki hutan dan berjalan menuju kaki gunung. 10 menit kemudian, Dong Suebing dan petugasnya melihat desa di depan mereka. Dong Suebing terengah-engah dan menahan keinginannya untuk segera masuk. Chu Feng, Anda dapat memberitahu polisi setempat. Ya, Chu Feng mengeluarkan ponselnya. Saat itu, seorang warga desa bertopi bambu berjalan keluar desa. Dia membawa sesuatu dan sepertinya dia akan meninggalkan desa. Penduduk desa sedang berjalan di sepanjang jalan pegunungan, dan Dong Suebing serta anak buahnya bersembunyi di hutan. Dong Suebing melihat penduduk desa itu dan memberi isyarat kepada salah satu petugasnya. Petugas itu dengan cepat keluar dari hutan dan menghentikan penduduk desa itu. Hai, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Petugas itu bertanya. Petugas tersebut mengenakan pakaian biasa, dan penduduk desa tidak mengetahui bahwa dia adalah petugas polisi. Apa? Petugas itu menunjukkan kartu identitasnya dan berkata, kami sedang menyelidiki sebuah kasus. Seharusnya ada orang luar yang memasuki desamu lebih awal dan seharusnya adalah pemilik van yang diparkir di luar. Mereka mungkin telah menculik seorang wanita. Tahukah kamu di mana orang-orang itu berada? Penduduk desa terkejut dan mundur selangkah. Apa yang kalian semua inginkan? Petugas itu mengerutkan kening. Kami sedang menyelidiki kasus ini. Katakan saja padaku di mana mereka berada. Penduduk desa tiba-tiba berbalik dan berlari menuju desa. Dia harus kembali untuk memberitahu para penjahat. Petugas terkejut dan menyadari bahwa penduduk desa ini mungkin salah satu kaki tangannya, atau semua penduduk desa di desa tersebut terlalu bersatu. Petugas tidak membiarkan penduduk desa melarikan diri dan bergegas maju untuk menangkapnya. Penduduk desa mulai berteriak sekeras-kerasnya. Membantu, polisi memukuli saya. Dong Suebing tidak mau repot-repot membuang waktu untuk penduduk desa dan lari keluar hutan. Dia mengarahkan senjatanya dan melepaskan tembakan ke arah penduduk desa. Tapi Dong Suebing meleset dan jatuh ke tanah di samping penduduk desa. Penduduk desa tercengang. Chu Feng dan 3 petugas lainnya juga terkejut. Dong Suebing bertanya dengan suara dingin. Aku akan bertanya lagi padamu. Di mana mereka? Penduduk desa menunjuk ke penduduk desa dan tergagap. Mereka berada di desa rumah terbesar di desa. Kalian semua bisa melihat rumahnya begitu memasuki desa. Kembali 90 detik, adegan di depan Dong Suebing muncul. Penduduk desa itu berjalan perlahan keluar desa menuju gunung. Ketua Dong, haruskah kita menghentikannya untuk diinterogasi? Seorang petugas bertanya. Dong Suebing menunjuk ke arah desa. Tidak dibutuhkan. Di sana rumah terbesar di dekat pintu masuk desa. Para penjahat ada di sana. Beberapa petugas terkejut. Bagaimana kepala Dong tahu di mana para penjahat itu berada? Dong Suebing tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dia terlalu mengkhawatirkan Yu Meixia. Siap-siap, kami akan masuk untuk menangkap mereka.
Kami tidak boleh gagal. Di rumah terbesar di desa keluarga Gao, Yu Meixia diikat dengan tali di dalam karung, dan hanya kepalanya yang berada di luar. Beberapa penjahat memandangnya dengan nafsu. Yu Meixia tidak berani melihat mereka dan menangis serta menggigil. Selain Yu Meixia, dua penduduk desa sedang berdebat. Aku sudah memberitahu Scarface, wanita ini milikku. Saya ingin melihat siapa yang berani bersaing dengan saya. Bangzi, Anda hanya menawarkan 50.000 RMB. Tidak bisakah kamu melihat betapa cantiknya wanita ini? Anda pikir Anda mampu membelinya? Lalu berapa banyak yang kamu tawarkan? Saya menawarkan 100.000 RMB. Kalau begitu, aku akan menawarkan 200.000 RMB. Wanita dan anak-anak yang diculik biasanya dijual dengan harga puluhan ribu. Sangat jarang, mereka akan mendapatkan lebih dari 100.000 rem. Tapi Yu Meixia terlalu cantik, dan bahkan para penculik pun berpikir untuk membawanya kembali menjadi istri mereka. Setelah berdebat beberapa saat, kedua penduduk desa itu memandang ke arah seorang pria botak. Wajah bekas luka, bagaimana menurutmu? Scarface mengambil sebatang rokok dari salah satu pengikutnya dan berkata, saya akan menjualnya kepada orang yang menawarkan harga tertinggi. Salah satu penduduk desa menatapnya. Apa maksudmu? Kami telah menyelesaikan harga sebelumnya. Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Scarface tertawa. Itulah harga wanita tadi. Tidak bisakah kalian membedakan dia dan wanita-wanita itu? Dia berbalik dan menatap Yu Meixia. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.